Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan serta taufik dan hidayahnya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa mengerjakan segala kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syarat Islam kepada kita semua, sehingga kita mengetahui syarat Islam yang mulia. Apabila kita mengamalkan syarat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita dapati di negeri kita banyak kaum muslimin yang meninggalkan ajaran dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, di mana mereka saling mencela di antara mereka, saling menghina dan saling merendahkan di antara mereka, dan saling membongkar aib dan saling menebarkan kebencian di antara mereka. Maka sungguh ini menyelisihi dari ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sini perlunya kita pelajari adab dan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu semua. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Tirmidzi, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencela dan melaknat, dan bukan juga orang yang keji dan kotor mulutnya. Dan dalam hadis riwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling hasad, dan janganlah kalian saling menipu, dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sungguhnya seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Maka ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad SAW, agar kita menjaga ukhuwah Islamiyah, dan juga agar kita tidak saling membenci di antara kita. Ini termasuk dari adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang senantiasa mencela saudaranya, menyelisihi dari ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW, menyelisihi dari adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melarang itu semua. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum
wala nisa'un min nisa'in 'asa yakuna khairan minhun, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lainnya, dan jangan juga sekelompok wanita merendahkan wanita yang lainnya, dan janganlah kalian saling mencela, dan janganlah kalian saling memberikan gelar-gelar yang buruk. Maka ketahuilah bahwasanya seburuk-buruk gelar adalah kefasikan setelah keimanan. Dan dalam ayat 12-nya Allah Ta'ala berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum aykula akhi maitan fakarihtumu. Dan janganlah kalian saling membongkar aib saudara kalian. Apakah kalian ingin makan bangkai daging saudara kalian yang telah mati? Maka saling mencaci, saling mencela, menyelisihi ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW, bahkan termasuk dari perbuatan namimah atau mengadu domba, menebarkan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yadkhul jannatan namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba, menebarkan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dari sini menunjukkan pentingnya bagi kita mempelajari adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan kurangnya kita mempelajari adab dan akhlak, sehingga kita mudah mencaci dan memaki saudara kita sang muslim. Oleh karena itu para ulama kita mengedepankan pelajari adab dan akhlak sebelum yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, nukilkan oleh Ibnul Jauzi dalam Ghayatun Nihaya fi Tabaqatil Qurra, di mana Abdullah bin Mubarak mengatakan talabtul adab 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm. Aku mempelajari adab selama 30 tahun, baru setelah itu aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Dan dahulu para ulama senantiasa mempelajari adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Oleh karena itu kita dapati para ulama kita, walaupun mereka berbeda pendapat, tapi tidak saling mencela dan menghina di antara mereka. Bahkan mereka saling menghormati dan mencintai di antara mereka. Sebagaimana kita ketahui, ada perbedaan mazhab di antara para ulama. Yang kita kenal ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki atau Hanafi. Di mana para ulama kita itu tidak ada dinukilkan dari mereka satupun keributan atau satu dengan yang lain saling mencaci dan maki. Bahkan dinukilkan dari mereka adalah saling mencintai di antara mereka dan saling menghormati di antara mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Imam Ahmad senantiasa mendoakan Imam Syafi'i dalam salatnya selama 40 tahun. Dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Manaqib Syafi'i, dan juga Imam Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, bahwasanya Imam Ahmad mengatakan, inni la da'ullaha fi salati lisyafi'i mundu 40 sanah, Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sungguh aku senantiasa mendoakan Imam Syafi'i di dalam salatku selama 40 tahun. Aku mendoakan ampunan untuk beliau. Dan Imam Ahmad berdoa, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita bisa mengetahui bagaimana betapa besarnya kecintaan Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, sampai mendoakan di dalam salatnya selama 40 tahun, doakan ampunan untuk Imam Syafi'i. Padahal Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda pendapat, berbeda mazhab. Imam Ahmad dikenal dengan mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i mazhab Syafi'i. Mereka berbeda pendapat, tapi tidak dinukilkan dari mereka keributan. Karena apa? Karena mereka mendahulukan pelajari adab sebelum yang lainnya, sehingga mereka saling menghormati di antara mereka. Walaupun ada perbedaan pun mereka tidak sampai mengantarkan kepada kebencian. Sebagaimana dinukilkan juga dari Al-Imam Syafi'i, dinukilkan oleh Al-Imam Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala dari Yunus As-Sadafi Abu Musa, bahwasanya Abu Musa berkata, sahabat dekatnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ikhtalaftu ana wa Syafi'i fi mas'alah thumma tafarraqna wa talaqaina fa akhadha bi yadi fa qala ya Abu Musa
ayamna'una fi mas'alatin an nakuna ikhwana. Kata Abu Musa, wahai Imam Syafi'i, aku pernah berbeda pendapat dengan Al-Imam Syafi'i dalam satu masalah. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata kepadaku, wahai Abu Musa, apakah perbedaan kita ini menghalangi kita dari persaudaraan? Artinya jangan sampai perbedaan kita ini menghalangi kita dari persaudaraan. Ini yang difahami oleh para ulama kita, di mana mereka mengedepankan pelajari adab dan akhlak, sehingga mereka menghormati saudaranya sesama muslim, tidak mencela saudaranya atau tidak menghina saudaranya atau membongkar aib saudaranya. Dan apabila ada perbedaan di antara mereka, maka mereka saling menghormatinya dan berusaha untuk menjaga persaudaraan di antara mereka. Dan inilah yang harus kita contoh dari para ulama kita. Dan di sini juga menunjukkan pentingnya bagi kita untuk mempelajari adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka sebagian besar dari ajaran Islam adalah adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka penting bagi kita untuk mempelajarinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Bahkan adab dan akhlak adalah ciri dari keimanan seorang hamba, ciri dari kesempurnaan keimanan seorang hamba. Seorang hamba yang sempurna imannya maka akan memiliki akhlak yang baik, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, akmalul mu'minina imana ahasinukum akhlaqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka akhlakul karimah ini menunjukkan kesempurnaan keimanan. Dan juga bahkan Rasulullah SAW menjanjikan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa saja yang baik akhlaknya. Dalam hadis riwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ana za'imul bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku menjamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa saja yang baik akhlaknya. Dan juga Rasulullah SAW menjamin kedekatan dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti di surga yang paling tinggi. Dalam hadis riwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, inna min habbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka ini menunjukkan bahwasanya akhlakul karimah bukanlah amalan yang remeh. Bahkan akhlakul karimah adalah amalan yang bisa mengantarkan seorang ke surga yang paling tinggi, dekat dengan Rasulullah SAW. Dan apabila mungkin kita ada kesalahan, kita tetap di surga bersama dengan Rasulullah SAW. Bila kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Pada kesempatan kedua kali ini khatib ingin mengajak kita semua agar kita bersungguh-sungguh di dalam pelajari adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menghadiri majlisul ilm yang diajarkan di dalamnya adab dan akhlak Rasulullah SAW, dan berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita agar kita bisa masuk dalam surga yang paling tinggi, dekat dengan Rasulullah SAW. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang paling berhak mendapatkan akhlakul karimah dari kita adalah keluarga kita, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang paling baik terhadap keluargaku. Maka orang yang paling berhak mendapatkan akhlakul karimah dari kita adalah keluarga kita.
istri kita, anak kita, orang tua kita, karena mereka yang paling berhak mendapatkan sikap yang terbaik dari kita. Jangan sampai kita bermuka manis kepada orang lain, senyum dan santun kepada orang lain, tapi kepada keluarga kita, kita kasar, kita mengangkat suara, kita membentak. Maka ini bukanlah orang yang memiliki akhlakul karimah. Karena orang yang memiliki akhlakul karimah adalah orang yang pertama kali bersikap terbaik kepada keluarganya sebelum yang lainnya. Maka ingatlah apabila kita mungkin memiliki perasaan kesal kepada keluarga kita, maka ingatlah bahwasanya tidak mengangkat suara termasuk dari akhlakul karimah, dan maafkan termasuk dari akhlakul karimah. Dan keluarga kita orang yang paling berhak mendapatkan akhlakul karimah dari kita. Dan termasuk dari akhlakul karimah adalah tidak meninggikan suara kita, di mana inilah sifat Rasulullah SAW yang digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Anas bin Malik mengatakan, khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin wallahi ma qala li ufan qat wala qala li shay'in ma fa'alta kadza wa hal fa'alta kadza. Aku melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun, dan demi Allah Rasulullah tidak pernah mengatakan uf, tidak pernah merendahkan, tidak pernah membentak. Maka ini adab dan akhlak Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW senantiasa merendahkan suaranya. Dan juga termasuk dari akhlakul karimah adalah senantiasa tersenyum kepada keluarga kita, di mana Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka yang paling berhak mendapatkan senyum kita, tutur kata kita yang lembut adalah keluarga kita sebelum yang lainnya. Maka berusaha kita melembutkan suara kita kepada saudara kita, kepada keluarga kita, dan juga senantiasa tersenyum kepada keluarga kita. Maka ini termasuk dari akhlakul karimah yang insyaallah dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita dalam surga yang paling tinggi, dekat dengan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk istiqamah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, dan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.